Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kang Har Channel Sidoarjo. Gimana kabarnya sahabatku semuanya? Mudah-mudahan kita sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Saat ini saya sedang meliput yaitu kegiatan seorang calon anggota DPR dari Partai PDI Perjuangan, sahabat. Ini berada di Lesehan Rolak, yaitu Desa Karangmongko, Sukodono, Sidoarjo, sahabat. Ini para peserta sudah banyak yang hadir, sahabatku. Ini para bapak-bapak juga, nanti ada ibu-ibu juga sudah hadir di lokasi sini, sahabatku. Jadi sebelum saya sampaikan untuk salam yang pertama, tadi untuk salam Pancasila itu posisi duduk. Ketika salam Pancasila semua nanti berdiri. Salam Pancasila, nggak lihat? Yes, sekali lagi. Salam Pancasila. Merdeka. 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 PDI Perjuangan. Jaya. Jaya ya. PDI Perjuangan. Jaya. Mega. 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 Yes. Ganjar Pranowo. Presiden 2024 hat-trick spektakuler. Saya ingat ya, hat-trick spektakuler. Tapi saya mohon untuk lebih semangat lagi ya. Oke, saya ulang kembali ya. Salam Pancasila. Merdeka. 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 PDI Perjuangan. Jaya. Mega. 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 Yes, yes, Ganjar yes. Pranowo Presiden 2024 hat-trick Hat-trick. spektakuler. Kasih tepuk tangan kepada semua. Ini percobaan dulu ya, ini percobaan dulu ya. Sambil menunggu bagi para undangan yang lain dan beberapa di antaranya yang relawan ini mau izin Pak Bambang, saya namakan relawan Gama 112. Karena apa? Kita tahu pada Juli kemarin Ketua Umum PDI Perjuangan mendeklarasikan dan wajib diperjuangkan yaitu Mas Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang berpasangan dengan Prof. Mahfud MD. Dua-duanya adalah putra terbaik bangsa, kader terbaik PDI Perjuangan, dan juga bukan anak presiden. Okay? Jadi beliau berlatar belakang dari bawah. Bapak Ibu, marilah pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan, kebahagiaan, kenikmatan sehingga bersama-sama berkumpul di sini pada pagi hari ini menjelang siang tidak kurang satu apapun. Amin. Pada dasarnya saya mengundang panjenengan semua melalui koordinator-koordinator di bawah adalah tidak lain tidak bukan, salah satunya adalah untuk memenangkan Gama 112. Kenapa Gama 112? Gama singkatan dari Ganjar Mahfud. Satu ini nomornya Mbak Putih nanti, Mbak Putih. Yang satu lagi provinsinya Mas Hari Yulianto. Yang nomor 2 untuk Kabupaten Sidoarjo-nya Pak Bambang Riyoko. Pak Bambang ini sudah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo. Artinya beliau incumbent. Lah wis ngomong incumbent pun khawatir ya. Pun khawatir nanti ya. Jadi seperti itu. Semua sudah kenal dengan Mbak Putih Guntur Soekarno. Kelompok 10 5 orang ya. Bang Sri
Mana komandannya Bang Sri? Oh dia. Oh mantap Bapak. Ini komandannya Bang Sri. Sukodono. 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 Oke. Sambung Rejo. Oke. Ngares. Ngares Rejo. Siap. Anggaswangi. Berapa orang Anggaswangi? Oh, 6, 9, 7, 8, 9, 10 kurang 7 orang. Datanya masuk 18 padahal. Wilayut. Wilayut ini datanya ada 16. Yang datang berapa tadi? Joko Satru. Nah, ini para perempuan-perempuan Pak, luar biasa. Suruh, komandannya Pak Nano. Pak Nano mana Pak Nanonya? Di Pak Bambang. Oh, guru doang. Perkarungan 3 orang, 4 ya, 4 orang. Pak Domonegoro, ini wilayah saya Pak, desa saya, wilayah Mangkota. Saya minta maksimal di sana Pak, berlangganan. Jangan malu-maluin saya Pak. Ini Pak Gadew. Cangkring Sari. Oke, Panjunan. Oh, ini kuai telat juga ya. 10. Dari Pak. Yang saya hormati Ketua PAC Kecamatan Sukodono beserta stafnya, dan yang saya hormati Ketua BSPN Kabupaten Sidoarjo Mas Heru yang saat ini mewakili Mas Hari Yulianto, dan yang saya hormati teman-teman, kalau ada ya PAC Taman yang hadir, dan yang saya banggakan, yang saya hormati teman-teman relawan Gama 112 ya. Ini dan Cahyo di Pak Safi, saya sendiri nggak tahu itu ya. Coba Safi ya. Ya, Gama Agar Mahfud, 1 itu Mbak Putih, 1 lagi Mas Keceng. Saya panggil itu selalu Mas Keceng. Mas Heri Yulianto itu panggilannya Mas Keceng. Tapi orangnya sebenarnya gede, bukan Keceng lagi. Dan saya sendiri Bambang Riono nomor 2. Pun kenal aku loh tadi. Ada yang sudah, ada yang belum. Ngoten nggih. Jadi saya di hadapan panjenengan ini sebenarnya saya itu ngomong caleg itu sudah 4 kali ini. Sampai kesel Pak. Jadi ya bosen jangan. Saking saya ini ditugaskan oleh partai untuk mencalonkan diri. Masih ditunjuk untuk mencalonkan diri. Ngoten nggih. Jadi kalau di PDI Perjuangan itu nggak sembarangan orang bisa mencalonkan. Kalau nggak ditunjuk partai yang betul sakit. Ngoten. Tidak asal punya duit. Beda dengan partai lain. Kita punya ideologi Pancasila, kita mesti idealisme. Jadi kalau wis iki yo iki ngoten maksudnya ini rumpun mau mencelak-mencelek kok sing dhuwur-dhuwur kae. Ngoten nggih? Saya jadi heran. Namun demikian 2 minggu yang lalu kalau tidak salah saya itu jatuh sakit sebenarnya gara-gara itu. Dalam nggak bisa ngomong tuh lali kabeh, akhirnya saya masuk rumah sakit. Nah dalam hal ini saya mungkin tidak bisa banyak juga, berdiri itu juga agak ngeling saya. Saya nanti enggak, dalam bulan-bulan ini saya dalam perawatan dokter Terawan. Jadi mohon maaf kalau saya nanti tidak bisa ngomong banyak. Tapi mudah-mudahan saya ya tak garap yang enggak ya enggak lama kan. Jadi ada 9 desa sebenarnya yang hari ini cair, bulan ini, minggu ini cair. Kita ada 9 desa untuk di sini, termasuk Tanjungan, ada Sukodono, desa Sukodono itu ada ya, ada Sukodono juga dapat. Terus satu ya nanti di aja lah, nanti tak informasi lagi nanti untuk tahun-tahun berikutnya saya perhatikan gitu aja. Ya saya katakan untuk wilayah taman seluruhnya sudah taman itu merata semua. Oke. Jadi
Jadi itulah program-program saya yang mana itu program masalah masyarakat. Nah, program ke partai, kita itu orang partai jadi harus nurut, harus tunduk perintah partai, karena tentu taat. Waktu saya jadi ketua pimpinan, wakil ketua 1 DPRD, itu atas rekomendasi langsung menandatangani Bu Mega. Ya, perlu diketahui Bu Mega yang tanda tangan saya. Ya, tidak mudah. Bu Mega harus meneliti siapa yang ditandatangani. Ya, orang yang ditandatangani itu mesti dipikir orang yang dianggap lumayan baik. Itu aja yang dapat rekomendasi. Tidak sembarang orang dapat. Nah, di situ saya menandatangani kesepakatan dengan Bu Mega, dengan partai di PDIP Perjuangan, bahwasanya saya harus bisa membebaskan kantor. Saya di sini mewakili Mas Hari Yulianto. Mas Hari Yulianto ini Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Beliau juga warga Nyingas Waru. Ngertos Nyingas Waru ya? Betos, nggih. Kebetulan hari ini beliau ada tugas khusus dari partai, ada acara di Malang dan Batu, sehingga tidak bisa hadir di hadapan panjenengan semua. Hal pertama yang disampaikan dari Mas Hari Yulianto, permohonan maaf kepada jenengan semua sedalam-dalamnya karena tidak bisa rawuh di sini. Diterima nggih maafnya? Nggih. Terima. Alhamdulillah. Nggih, sudah dimaafkan. Hal-hal lain mengenai ubur rambut dan lain-lain tadi sudah disampaikan yang sebelumnya. Kemudian Mas Hari Yulianto juga menitip pesan bahwa dalam proses menjalankan demokrasi, nah ini sesuai temanya demokrasi Pancasila, nanti harus dilakukan dengan riang gembira. Tidak boleh gontok-gontokan, tidak boleh satru-satruan, apalagi di sini ada jogo satru. Nah itu harus dijogo agar tidak satru. Saya tetap senang bergembira. Meskipun demokrasi hari ini tiba-tiba saja ada seseorang masih muda, ada aturan di otak-atik bem salah bem, aturan dirubah, tiba-tiba menjadi calon wakil presiden. Bukan di Indonesia ya, di Konoha sana. Oke, karena Pak Putih hadir, Karena Pak Putih segera memasuki tempat acara. Untuk menyambut kedatangan beliau, kami mohon untuk seluruh hadirin kiranya bisa berdiri. Punya Pak Putih, siapa yang punya kita semua. Sebentar lagi. Pak Putih, siapa yang punya? Pak Putih, siapa yang punya? Pak Putih, siapa yang punya? Yang punya kita semua. Sekali lagi ya. Pak Putih, siapa yang punya? Pak Putih, siapa yang punya? Pak Putih, siapa yang punya? Yang punya kita semua. Kasih tepuk tangan ke Pak Putih. baik apa tidak ya proses berdemokrasi seperti itu? Baik atau tidak? Tidak. Bukan saya yang menjawab, tapi jenengan semua. Tapi sebetulnya apa demokrasi Pancasila? Mari kita lihat bagaimana demokrasi Pancasila di negeri ini dibangun. 1 Juni 1945, Bung Karno, kakeknya Mbak Putih, pidato di hadapan sidang BPUPKI, dikepung Jepang, pidato bagaimana merumuskan dasar-dasar negara. Salah satunya soal demokrasi.
disampaikan oleh Bung Karno, demokrasi itu, demokrasi Indonesia, demokrasi Pancasila tidak sekedar urusan kekuasaan. Demokrasi Pancasila itu membicarakan urusan perutnya rakyat, membicarakan urusan pendidikan rakyat, dan lain-lain. Maka tadi disampaikan pula, kalau Mbak Putih sebagai anggota Komisi 10 DPR RI ini menggelontorkan beasiswa PIP. Itulah demokrasi yang dicita-citakan para pendiri bangsa kita. Maka dapat kita lihat pula ketika itu menjadi kesepakatan para pendiri bangsa sesuai pidato Bung Karno pada 1 Juli 1945 itu, ketika 2001 Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri ada sekitar 400 orang itu sudah melakukan pendataan. Satu orangnya dibebankan minimal 5 suara. Jadi insya Allah target saya di Kecamatan Sukodono, suara ibu tahun 2019 kemarin 1.500 di Sukodono. Kita akan berjuang maksimal 5.000 suara. Saya mohon dukungannya. Di sini juga ada wali murid, beberapa, ada 5 yang mewakili dari PIP, ada juga yang nanti akan menerima KIP kuliah, anaknya ketua ranting Sukodono, ini sedang diperjuangkan. Terima kasih. Nanti mohon izin Ibu, di akhir acara kita akan menyanyi bersama, bersukaria, bergembira semua, tidak ada rasa duka dan sedih sekarang. Semuanya sudah move on Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan atas sambutan, dan selanjutnya adalah penyampaian materi demokrasi Pancasila yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Mbak Putih Guntur Soekarno Putri selaku anggota DPR MPR RI. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Karena ini judulnya Sistem Demokrasi Pancasila, maka kita semua bersama-sama menyambut salam Pancasila. Tadi sudah diajarin belum? Sampun ya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Kecamatan Sukodono. Ya. Bersama tentunya ini sahabat seperjuangan saya yang selalu setia, rajin, turun ke bawah, selalu mendampingi saya, Bapak Bambang Riyoko. Hari ini seharusnya Mas Hari Yulianto ikut hadir, tetapi berhalangan ya. Ada tugas partai, jadi tidak bisa hadir. Kalau tadi kata pembawa acara, kodenya adalah Gama 112. Tadi sudah disampaikan kesejarahannya. Bung Karno pada masa sebelum kemerdekaan yang diperjuangkan adalah salah satunya adalah untuk mencapai satu sistem demokrasi Indonesia yang pada masa penjajahan Belanda tentunya tidak ada yang namanya kita berdemokrasi. Tindakan represif, bahkan kalau sekarang kita merasakan satu kebebasan, kemerdekaan yang paling mendasar saja, yang menjadi amanat konstitusi misalnya, mencerdaskan kehidupan bangsa lewat pendidikan. Dulu tidak mudah kita mendapatkan pendidikan. Maka Bung Karno, kakek saya, berjuang agar untuk mendapatkan demokrasi itu, agar rakyat Indonesia mendapatkan kebebasan. Kita tidak mendapatkan pendidikan politik, tidak ada partai politik yang mewakili bangsa pribumi, tidak ada partai politik yang mewakili keinginan kita, perjuangan kita. Lalu kemudian Bung Karno membuat, maka ada satu benang kesejarahan mengapa kita berpolitik, mengapa kita berpartai. Hari ini kan kita harus
Tadi katanya Mas Bambang Riyoko ini harus punya kode gamma 112. Ingat, ada yang gambar banteng, ini salah satu partai politik terbesar yang panjang kesejarahannya untuk Indonesia. Nah, ini ada benang sejarahnya. Bung Karno mengajarkan itu. Bung Karno kemudian mengatakan bahwa untuk kita bisa mencapai satu tujuan, untuk merebut satu kekuasaan dan mempergunakan kekuasaan itu untuk tujuan sebaik-baiknya, tujuan keinginan rakyat, maka haruslah dibentuk satu partai. Maka ketika itu Bung Karno membentuk partai apa? Partai Nasional Indonesia atau PNI. Tujuannya untuk perjuangan. Berjuang untuk apa? Untuk kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia itu untuk apa? Untuk jembatan emas, supaya rakyat Indonesia bisa apa? Bisa mendapatkan pendidikan, kita bisa makan, kita bisa bebas untuk bersuara, kita memiliki kesejahteraan. Itu yang menjadi cita-cita dari Bung Karno. Ini prosesnya apa? Ini adalah proses demokrasi. Dan alhamdulillah perjuangan Bung Karno untuk merebut mengumpulkan satu kekuasaan, kekuasaan dan merebut kekuasaan itu demi rakyat Indonesia itu tercapai dengan apa? Dengan kemerdekaan. Kalau Bung Karno katakan revolusi Indonesia itu yang pertama sudah kita capai. Lewat apa? Lewat proklamasi 17 Agustus 1945. Lalu tujuan kita bernegara, berdemokrasi sudah selesai? Tidak. Disitulah awal dari kita berdemokrasi, awal dari kita bernegara. Karena Bung Karno mengatakan kan itu tadi, kemerdekaan adalah jembatan emas. Dengan berproses, karena Indonesia adalah negara yang begitu memiliki kekayaan yang begitu, ibarat bak mutiara terpendam di dalam bumi. Indonesia adalah negara yang dicari tidak hanya yang selalu menjadi tujuan penjajah. Kalau dulu masa kemerdekaan, sebelum kemerdekaan, penjajahan dilakukan dengan mengangkat senjata, berhadapan antara Belanda dengan Indonesia, Jepang dengan Indonesia, Portugis dengan Indonesia. Maka ketika sesudah kemerdekaan, penjajahan yang sangat masif dilakukan adalah pembodohan rakyat Indonesia, yaitu dengan apa? Dengan pembodohan demokrasi. Selesaikah itu? Tidak. Pada masa pemerintahan Bung Karno, kemudian karena Bung Karno memiliki mimpi yang tinggi untuk Indonesia, dia juga tidak mau bangsa-bangsa lain kemudian mengatur Indonesia. Ada yang tidak suka rupanya. Lalu kemudian Bung Karno dijatuhkan. Masuklah rezim pemerintahan Orde Baru. Demokrasi kita bagaimana? Demokrasi kita diuji kembali. Pada masa rezim pemerintahan